Malam ini kita belajar tentang uang. Tapi uang tidak di aspek jumlahnya atau besarannya. Karena saya tahu kita tidak banyak punyanya. Tidak harus dibahas senjelimut itu, tapi sisi psikologisnya. Di antara yang membuat kita sulit kaya, kalau bahasa sederhananya itu tidak dapat banyak uang, banyak di antara kita yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Malam hari ini kita belajar masih di tema tentang kekayaan. Malam ini kita belajar tentang uang. Tapi uang tidak di aspek jumlahnya atau besarannya. Karena saya tahu kita tidak banyak punyanya. Tidak harus dibahas senjelimut itu, tapi sisi psikologisnya. Baik, kita belajar ya mengelola dimensi yang kadang-kadang kita sinisi, tapi sebenarnya kita butuh. Kita ketawai kalau ada orang kok pikirannya uang saja, tapi buktinya kita tidak punya duit juga stres. Maka yuk, tidak usah malu-malu, kita bahas sekalian, tapi secara bijaksana gimana sih cara mengelolanya. Baik, bismillah. Kita mulai ya. Saya awali dari quotes ini. Jadi menurut beliau, money is everywhere. Uang itu ada di mana-mana, diperlukan dalam semua hal. It affects all of us. Ia mempengaruhi kita semua. And confuses most of us. Dan membingungkan sebagian besar kita. Ini satu quotes, 3 frase yang masing-masing penting. Yang pertama, money is everywhere. Itu seperti kalimat yang sering kita pakai, semuanya butuh duit. Tidak ada satupun dimensi hidup kita yang tidak berkaitan dengan duit, dengan uang, dalam hal apapun. Pendidikan kah, politik apalagi, bahkan agama pun butuh uang. Ngaji, ya kalian butuh uang kan, kalau tidak ada duit tidak bisa beli bensin, tidak bisa berangkat ke sini. Ya meskipun teman-teman takmir bilangnya gratis, datang saja. Ya emangnya datang ke sininya terbang kan enggak. Saya enggak pakai bensin kan Pak, jalan kaki. Ya kan, kalau capek kan terus minggir beli minum, ya uang. Enggak ada yang tidak uang. Semua aspek hidup kita memerlukan uang. Itu money is everywhere. It affects all of us. Semua kita dipengaruhinya. Kita sadar atau tidak, kita dipengaruhi. Ya mungkin senyummu beda antara dompetnya sedang tebal atau sedang tipis. Gaya ngomongmu juga beda. Moodmu naik turun itu mungkin sebagian besar ya berkaitan dengan ini. Itu affect all of us namanya. And confuses most of us. Dan membingungkan kita semua. Kita bingung, kemarin belajar tasawuf tidak boleh mikir dunia. Tapi kalau nggak dipikir, tidak punya duit, susah juga kita. Mau nyufi juga mungkin sekarang mahal. Jangan dikira, Pak saya mau nyepi Pak, menghindar dari keramaian. Oh, jangan dikira menghindar dari keramaian itu murah. Mungkin menghindar dari keramaian mau kemana? Ke gunung. Oh sekarang villa-villa mahal.
Kamu mau kemana? Ya, mahal juga sekarang. Kok sekarang mau beli kitab saja sekarang mahal. Ngaji, apalagi saya online saja kok Pak. Yo, kuotanya juga mahal. Tidak ada yang tidak perlu uang. Dan terus kita bingung. Terus gimana ya caranya? Maka yo jangan malu-malu, diakui saja. Ya Pak, kita memang perlu uang. Tinggal mengelolanya. Porsi dan proporsinya yang tepat. Mental kita di hadapan dia yang pas. Kuncinya nanti di situ. Terus. Nah, cuma Housel ini punya tesis begini. Doing well with money has a little to do with how smart you are. And a lot to do with how you behave. Ini agak berbeda dengan Kahneman ya. Minggu lalu banyak ngomong bias kognitif. Tapi malam ini Housel bilang mengelola uang itu sebenarnya tidak terlalu banyak berhubungan dengan kecerdasan. Lebih banyak berhubungan dengan perilaku. Jadi berhasil atau tidaknya kita mengelola uang dengan baik itu sebenarnya perilaku kita. Bukan how smart. Kalau sekedar kecerdasan kita, mungkin kita cerdasnya luar biasa, tapi tidak selalu ideal teori, ideal konsep yang di kepala kita itu terus kita bisa menerapkannya. Kita tahu kok misalnya nabung itu baik, boros itu jelek. Tapi kan untuk bisa mengendalikan agar kita tidak boros, lebih milih nabung, itu behavior kita yang lebih berpengaruh. Kebiasaan kita, perilaku kita. Kalau sekedar ideal itu mungkin kepala kita sudah ngerti, otak kita sudah isinya teori macam-macam banyak. Tapi kenapa sulit diterapkan? Behave kita. Ini mungkin berlaku tidak hanya untuk konteks uang. Untuk konteks ilmu mungkin juga begitu. Kenapa sih Pak, saya merasa wawasan saya sudah banyak, sudah luas sekali. Saya hari ini sudah belajar macam-macam. Dari online langsung di kampus. Tapi hidupku kok begini-begini saja. Tidak berubah-berubah. Saya sudah tahu ini baik, ini buruk, ini ideal, ini tidak. Tapi kok mengubahnya, menerapkannya dalam hidup susah. Karena behavior kita. Perilaku kita sehari-hari tidak kompatibel dengan ideal yang ada di kepala. Tidak cocok. Oke, baik. Yo nanti bisa kalian cermati sendiri ya. Keseharianku yang tidak cocok dengan idealku apa, itu mesti ketemunya banyak. Maka malam hari ini Housel mengajarkan kita mengubah mindset, mengubah perilaku di hadapan money, di hadapan uang. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya Housel juga membedakan antara rich and wealth. Rich itu kaya. Sebenarnya maknanya sama, cuma wealth itu orang sering menerjemahnya kekayaan. Kata Housel, you can be wealthy and not rich. You can be rich and not wealthy. Ini kalau diterjemah letterlock engkau bisa kaya tapi sebenarnya tidak kaya. Bisa juga tidak kaya tapi sebenarnya kaya. Itu bulatnya. Tapi sebenarnya maksudnya beda. Kita sering menganggap sama. Rich itu kaya, itu kekayaan yang tampak, uang yang tampak. Kalau wealth itu uang yang tidak terlihat. Kalau uangnya saya simpen di tabungan itu wealth. Tapi begitu saya belikan HP itu rich. Ya. Sudah dalam wujud laptop Pak, itu rich. Tapi ini aset Pak saya simpen, siapa tahu nanti saya ada kebutuhan ya saya pakai. Itu wealth. Ini tidak sama. Kata Housel, kekayaan yang sejati itu bukan yang kita pamerkan. Justru yang kita simpan.
Jadi kekayaan itu yang aset yang belum kita belanjakan. Itulah kekayaan sejati. Jadi ya, ini kebalikan ya, ini teorinya agak unik. Berarti kalau kalian lihat temanmu, mobilnya mewah ya, rumahnya besar sekali ya, itu belum jadi parameter dia benar-benar kaya. Bisa saja mobilnya mewah, rumahnya besar, tapi utangnya juga banyak. Tidak bisa jadi ukuran. Ya, bisa saja tiap hari gonta-ganti mobil, yo ternyata supir taksi misalnya. Itu kan Pak, kelihatannya dari luarnya kan, kalau sekedar itu ya mirip seperti itu. Jadi orang sering menyamakan kekayaan itu dengan barang yang diperlihatkan, mobil, rumah, jam tangan mewah. Padahal itu menunjukkan bukan kekayaan yang dimiliki, tapi kekayaan yang telah hilang dibelanjakan. Itu kan hasil konsumsi semua. Apa yang dipamerkan itu menunjukkan konsumsi, tidak menunjukkan simpanan kita. Bisa saja orang yang barangnya mewah semua, tapi sebenarnya dia tiap hari di WA sama pinjol, debt collector ngejar-ngejar, bisa saja begitu. Jadi itu bedanya rich and wealth. Bisa saja orang kelihatan kaya, tapi sebenarnya tidak kaya. Rich tapi tidak wealth. Kita ingat-ingat ya. Oh, ini menenteramkan kita yang tidak punya barang mewah. Kalau ditanya orang, saya itu kayaknya biasa gini, tapi ya tidak mesti juga kok gitu. Kan kadang-kadang kalian lihat orang kaya-kaya itu kalau kemana-mana kan malah kadang simpel banget. Hanya pakai sandal jepit, hanya pakai kaos biasa. Sementara orang yang kaya baru biasanya itu, kaya nih. Tiap bulan ganti HP, padahal kalau mau pakai HP tanya dulu, ini budgetnya gimana ya, gitu bisa gitu. Terus bisa gonta-ganti mobil, pakai baju mewah, mewah. Itu rich. Tapi belum kaya yang sejati. Kaya yang sejati itu wealth. Simpenan saya banyak. Saya sih hidup sederhana Pak, tapi memang saya banyak nabung untuk masa depan. Tidak apa-apa lah, sekarang tirakat sebentar, tapi ini orang kaya. Jadi semakin lama simpenannya numpuk, ini orang kaya. Maka kalian jangan kaget, tiba-tiba ya ada orang cuma jualan mie ayam bisa naik haji. Kok banyak ya uangnya? Yo banyak, tidak dipamerkan pada kalian. Dia simpen itu jadi aset. Terus bisa daftar haji. Padahal mungkin tiap hari hanya nyimpen uang 50 ditabung sekian puluh tahun bisa naik haji. Kalian yang mungkin income-nya besar-besar tidak bisa-bisa naik haji karena ya itu tadi, kalian kesusu ingin membelanjakannya. Kesusu ingin menjadikannya konsumsi. Baik, jadi sekarang kita tahu bedanya kaya dan kaya. Kaya yang sejati dan kaya yang cuma pameran saja. Baik, nah konsepnya sama sekarang. Perlu juga, kata Husserl, kita membedakan antara getting wealthy dengan staying wealthy. Getting wealthy itu gimana kita menjadi kaya. Kalau staying wealthy, gimana kita mempertahankan kekayaan. Ini dua hal yang berbeda. Salah lumus kita gugur, nggak jadi orang kaya kita. Gimana caranya jadi kaya dan gimana caranya tetap kaya. Kata Husserl, untuk jadi kaya ini awal tetap ya. Diperlukan semangat, kerja keras, berani spekulasi. Ini untuk jadi kaya. Tidak putus asa, jatuh bangun lagi. Itu getting wealthy. Mendirikan bisnis, beli saham, meminjam untuk usaha. Ini getting wealthy namanya.
Nanti mentalnya harus disesuaikan kalau sudah kaya dan ingin mempertahankan. Tidak bisa lagi pakai mental lama, bisa bahaya. Untuk staying wealthy, ini setelah punya aset, yuk kita lebih banyak butuh perlindungan, manajemen resiko. Mungkin menyimpan dana sebagian untuk jaga-jaga asuransi. Tidak berani lagi terlalu banyak spekulasi, harus lebih hati-hati, mentalnya beda. Ketika menuju kekayaan mungkin kita harus lebih berani. Spekulasi ini, nyoba itu. Tapi ketika mempertahankan ya harusnya tidak senekat itu. Kalau dianalogikan mungkin getting wealthy itu seperti orang naik ke puncak gunung. Harus mengerahkan tenaga, berani, semangatnya tinggi. Sementara staying wealthy itu sudah di atas gunung kita. Maka yang kita lakukan apa? Berusaha agar tidak kepleset, tidak tergelincir. Butuh seimbang, fokus, waspada. Ini staying wealthy. Banyak orang yang bisa menjadi kaya, tetapi terus gagal untuk jadi tetap kaya. Kenapa begitu? Mentalnya tidak berubah seperti waktu getting. Terlalu berani spekulasi, terlalu berani mengambil resiko. Tidak tahu kapan harus berhenti, pokoknya ingin ekspansi terus. Salah satunya mesti terus gagal, jatuh. Ini staying wealthy. Jadi yang satu getting wealthy, yang satu staying wealthy. Ini mentalitasnya berbeda, tidak boleh sama. Baik, ini kalian ingat-ingat ya, saya tahu tidak bisa sekarang menerapkannya. Mungkin besok-besok kalau kalian usaha, kalau kalian sedang berjuang, ada beda strategi ya antara proses menjadi kaya dan bertahan agar tetap kaya. Cuma kekayaan yang hakiki ya, bukan kekayaan yang sekedar untuk dipamerkan, yang rich tadi. Ini pentingnya dulu kita punya konsep hidup yang sederhana saja, yang minimalis saja. Biar apa? Biar kekayaan kita, kekayaannya sejati. Tidak sekedar kekayaan untuk dipamerkan. Sekarang kan banyak kita belanja hal-hal yang sebenarnya kita tidak butuh, hanya untuk pamer saja sih. Mungkin ada yang pegang HP lebih dari 3, kalau kemana-mana dijajar-jajar gitu. Kemudian ada yang ganti mobil tiap tahun, ganti laptop terus-terusan. Ini kemungkinan dia orang kaya tapi jenis rich, bukan yang wealthy. Baik, kita lanjutkan. Oke ya, itu mental kaya berarti penting. Sekarang lanjutannya, hal mentality terhadap kekayaan yang lain. Ada konsep dalam bukunya Housel itu, istilah beliau seduction of pessimism. Yang kontrasnya adalah rational optimism. Godaan untuk pesimis melawan optimisme yang rasional. Di antara yang membuat kita sulit kaya, kalau bahasa sederhananya itu tidak dapat banyak uang, banyak di antara kita yang lebih memilih pesimis. Jadi makanya istilahnya seduction, seduktif itu godaan. Kita digoda untuk pesimis. Ya karena pikiran kita itu biasanya kan suka mengarah-mengarah yang nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Biasanya jatuhnya terus pesimis. Jadi kita tidak berani. Kenapa sih pesimis itu kok rasanya begitu menggoda? Kata kalau di Housel ada beberapa alasannya sih. Yang pertama, karena biasanya orang itu kalau sudah pesimis itu kelihatannya kayak serius banget. Iya ya.
ini bisa saja gagal. Kalau begini nanti saya bisa rugi sekian, bisa. Itu kelihatan orang yang mikir, orang ngeritik, itu kan biasanya nyari sisi negatifnya. Itu kan jenis pesimis, itu rasanya lebih mantep daripada orang yang bilang, udahlah bismillah, mulai sajalah, tidak tahu besok apa. Gitu. Itu kita rasanya kurang dalam. Orang yang pesimis itu rasanya lebih dalam. Bismillah ya, nanti Indonesia 2045 emas generasinya. Tapi kita, ala emas gimana? Coba dilihat yang sekarang. Diajak pesimis itu lebih gampang. Emas gimana Pak? Mungkin ya lebih cemas Pak. Faktanya coba dilihat. Nah, terus kamu cari semua fakta yang menggiringmu untuk pesimis. Ini biasanya sering-sering kerjaannya orang pinter. Pertimbangannya banyak, akhirnya tidak melakukan apa-apa. Mikirnya ketahuan. Jadi itulah kenapa kadang saya bilang orang itu kalau usianya sudah tinggi, tambah dewasa, tambah pinter, itu biasanya terus kalau diajak nikah susah. Pertimbangannya banyak. Nanti kalau begini bisa enggak ya? Bisa enggak ya saya membahagiakan istri? Bisa enggak ya saya pokoknya pikirannya panjang, beradaptasi dengan keluarga. Akhirnya enggak jadi-jadi nikah. Ketahuan mikirnya. Nah, ini sama sindrom sedaktif pesimisme itu. Orang itu cenderung mikir negatif-negatif saja. Rasanya kalau sudah ngomong jeleknya itu rasanya sudah mantep kita. Kadang-kadang sudah rapat, sudah hampir disepakati, terus muncul orang pinternya, coba dipertimbangkan lagi ya. Wah, itu susah wis. Akhirnya bubar semua, malah tidak jalan sudah. Nanti dalam ekonomi juga begitu. Mungkin nanti sebagian kalian akan mengalami ini. Pingin sifat investasi, tapi nanti kalau rugi gimana Pak? Kalau ditipu orang gimana Pak? Kalau tiba-tiba terjadi krisis gimana Pak? Pikiranmu macam-macam. Terus akhirnya ya tidak jadi. Terus uangnya habis buat beri pulsa sama kuota. Jadi kenapa pesimisme itu menggoda? Ya karena rasanya lebih serius. Menunjukkan kita lebih hati-hati. Lebih mudah menarik perhatian. Berita pun biasanya yang dicari kan yang jenis pesimis ini. Yang tidak pesimis tidak jadi berita. Coba dicek. Berita tentang krisis ekonomi, pasar yang hancur, resesi, itu tetap jadi berita. Dibandingkan berita tentang peluang, inovasi, pertumbuhan, itu tidak ada. Ya kan kita ada itu istilah bad news, good news. Berita peristiwa yang jelek itu ya jadi berita yang bagus. Ini mental pesimisme. Lawannya rasional optimism. Optimis tapi rasional. Tidak kok ngarang saja, menghayal, ngelamun saja. Optimis sih, tapi ya perhitungan. Ya tahu hidup ini nanti ada gejolak, ada masalah, ada problem dunia yang banyak masalah biasa. Tetap dihadapi. Jadi ya tetaplah kalau ada calon nikah saja. Nanti kalau ada masalah ini, masalah itu, ya dilihat besok lah, dijalani saja. Nah, ini namanya optimis rasionalisme. Kita sering pesimis dibandingkan optimis biasanya. Kalau saya bilang kalian semua besok adalah calon konglomerat itu, dari mana jalannya Pak? Saya itu, kamu tidak percaya diri sudah. Kamu lebih milih optimis, lebih milih pesimis. Padahal apa salahnya kalau memang kamu ingin berwirausaha sendiri sejak sekarang menegaskan dirimu bahwa besok saya pasti sukses Pak. Saya pasti konglomerat sudah. Tapi kan wong kalau bahasa kita ini kan namanya mimpi. Lah kalau bermimpi saja tidak berani, gimana kamu mau bisa sukses? Ya. Nah, pikiran kita juga biasanya lebih tertarik untuk pesimis. Ini secara bias seperti minggu lalu loh.
Ada istilah loss aversion. Loss aversion itu kerugian itu rasanya lebih besar daripada keuntungan. Kita nemu uang 100.000 dengan kehilangan uang 100.000 itu jauh lebih memberati pikiran kita kehilangan 100.000. Ini namanya loss aversion. Jadi kerugian itu rasanya lebih menarik perhatian kita, lebih membebani pikiran kita. Contohnya, tiba-tiba disepakati, yuk daripada ngaji terus, bulan depan kita jalan-jalan yuk bareng-bareng kemana gitu. Healing lah, masuk ngaji terus. Oke siap Pak, seneng Pak. Begitu di belakang, tapi bayar sendiri-sendiri ya gitu. Mulai kamu kan mengkerut. Karena ogah rugi. Kamu mulai ngitung, sebentar Pak, bayarnya berapa dulu Pak. Karena kerugian itu lebih jadi perhatianmu daripada keuntungan. Ini namanya loss aversion. Ini tabiatnya pikiran sudah. Makanya kalian kalau yang ingin propaganda, ingin merayu atau bikin iklan, perhatikan hal yang mengesankan kerugian itu sama sekali jangan ditampilkan. Karena orang itu lebih melihat kerugiannya daripada keuntungannya. Jadi coba ya kalian misalnya ada obat apa, itu kan biasanya kalian fokus efek sampingnya apa ini ya. Itu duluan yang kamu lihat. Karena apa? Khawatir rugi. Nah, ini yang dalam logika disebut loss aversion. Yang kedua ya secara logis, hal-hal atau berita yang buruk itu lebih menarik. Kalau berita baik itu membosankan. Peresmian pabrik ini ya, membosankan. Berita-berita kayak gitu kan kita malas melihatnya. Tapi kalau ada korupsi, ada pabrik tutup, bangkrut, itu menarik. Itu yang membuat kita terus data yang di kepala kita itu terus data negatif semua. Dan ini nanti ada hubungannya dengan evolusi kita, evolusi psikologis kita. Yang lebih peka. Dunia ini tambah banyak ancamannya, kita lebih waspada, lebih peka terhadap bahaya. Efeknya apa sih Pak pesimis secara ekonomi berhubungan dengan uang? Yang pertama, akhirnya kita takut mengambil resiko. Jadi tidak mikir luck-nya, kita mikir risk-nya. Ya orang yang takut mengambil resiko akhirnya ya tidak ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Jadi yang kedua, melewatkan peluang untuk tumbuh. Ya kita tidak berkembang sudah. Dan yang ketiga biasanya terus jadi sinis. Kalau ada temennya melakukan invest apa, bisnis apa itu diketawain. Lihat saja, gagal, ngerti saya itu. Kalau padahal belum pernah ngapa-ngapain. Tapi diam-diam kamu berharap dia gagal. Karena kamunya sendiri tidak bergerak. Kalau tiba-tiba dia sukses, kamu dongkolnya luar biasa. Itu cuatan dari rasa iri. Nah, maka kata Housel, orang yang mikirnya tidak panjang itu biasanya memang cenderung pesimis. Tapi kalau orang berpikir jangka panjang, lebih cenderung optimis. Di situ dia menguraikan begini. Pengamat-pengamat itu yang mengamati jangka pendek, situasi sekarang saja, itu sering jatuhnya adalah ekonomi itu tambah jelek, tambah krisis, kata dia. Tapi ayo kita lihat global secara umum dunia ini. 100 tahun terakhir, ternyata juga dunia ini berkembang pesat kok. Ya teknologinya, ya pasar sahamnya, ya kualitas hidup manusianya. Padahal di setiap zaman orang selalu meramalkan ekonomi jelek, ekonomi jatuh, itu kata Housel. Itu berarti apa? Kita perlu mikir jangka lebih panjang.
Sejak zaman mungkin kalau di kita ya sejak zaman presiden pertama itu orang selalu bahas ekonomi yang jelek, yang jatuh, yang ambruk dan lain sebagainya. Selalu dikritik di situ. Ya sampai hari ini. Tapi kalau dilihat lebih general umum, mulai zaman 45 sampai hari ini itu ya kita perkembangan ekonominya luar biasa. Berarti kan secara umum sebenarnya berkembang. Ya tentu saja dalam batas-batas tertentu ada banyak kekurangan, kelemahan. Tapi ya fakta umumnya secara makro, itu kata Housel, coba dilihat 100 tahun terakhir itu ya pasar saham hidup, teknologi luar biasa, kualitas hidup kita jauh dengan dulu. Ini berarti berkembang. Ini gunanya berpikir jangka panjang, yang membuat kita optimis. Jadi kata Housel, pesimisme itu memang terdengar lebih cerdas dan lebih masuk akal daripada optimisme. Dan banyak orang salah mengira pesimis berarti bijaksana. Jadi seolah-olah mengingatkan kita, jangan begitu, jangan begini. Wah, ini orangnya bijaksana. Padahal ini membuat kita mandek. Tidak berkembang. Kalau begitu nekat saja Pak. Ayo ndak nekat. Ya penuh perhitungan tapi berani. Makanya istilahnya berani. Berani itu tengah-tengah antara nekat dan pengecut. Kalau kata Imam Ghazali. Ya tidak sembrono asal maju, tapi juga tidak penakut, tidak berani ngapa-ngapain. Beranilah, ini sudah pas, sudah berani itu. Setelah mengkalkulasi, merancang, terus dieksekusi. Makanya dalam ilmu etika Islam, berani itu bagian dari akhlak yang terpuji. Jadi bagian dari akhlak yang mahmudah. Dan dia menyimbolkan titik tengah. Jadi kalau teorinya Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, ini kan melanjutkan Aristoteles sebenarnya, bahwa yang baik itu yang tengah-tengah. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sama seperti kita mengalokasikan uang itu ya jangan sembrono, namanya nekat. Tapi juga jangan pengecut. Tidak berani ngapa-ngapain karena khawatir gagal. Kalau sudah dirancang dengan baik, eksekusilah. Kalau sudah punya perhitungan-perhitungan, jalankan. Caranya begitu. Makanya tetap waspada dalam jangka pendek, tapi percaya dirilah untuk jangka panjang. Jangan biarkan berita buruk hari ini membunuh harapanmu tentang masa depan. Bagi kita yang senang membaca berita-berita buruk, tiap hari melihat info-info yang negatif, jangan biarkan berita-berita itu membunuh harapan kita tentang masa depan. Baik, kita lanjutkan. Ambil nafas dulu, enggak apa-apa. Istirahat dulu sebentar. Saya tahu ini wacana seperti ini mungkin kalian merasanya masih jauh Pak. Ini kita masih berjuang gimana caranya agar dompetnya ada isinya, itu saja sih Pak. Mikirnya masih belum sedalam ini. Tapi ya kalian perlu tahu ini karena tantanganmu di masa depan ini. Meskipun kalian bukan jurusan ekonomi, mungkin ada yang jurusan pendidikan, ada yang jurusan tafsir, filsafat. Tapi ujian hidupmu besok yang paling besar tetap ekonomi. Oke, baik. Nah, ini core ideas-nya. Gagasan pokoknya dari Housel dalam Psychology of Money. Apa itu? Mengelola perilaku itu lebih penting
daripada menaklukkan pasar. Mengelola perilaku. Ya menaklukkan pasar atau mengalahkan pasar itu kayak kita membelanjakan uang kita untuk bisnis, untuk usaha, untuk investasi. Yang kemudian sukses. Ini berarti kita bisa menaklukkan pasar. Yang ini butuh keterampilan, butuh waktu, butuh keberuntungan. Ini upaya menaklukkan pasar. Tapi menurut Husserl, untuk bisa menaklukkan pasar, kita harus bisa mengelola perilaku. Kita harus bisa mengendalikan emosi, tidak serakah, tidak penakut, tidak egois saat memutuskan. Kita harus disiplin, sabar, tidak mudah terombang-ambing. Ini perilaku namanya. Bayangkan kalau kita investasi, bisnis kok terus emosinan, ngamuan. Ayo, klienmu, kolegamu bubar. Atau pelitnya luar biasa. Atau sombongnya luar biasa. Atau tidak disiplin. Tidak sabaran. Baru invest kemarin, inginnya minggu depan sudah panen, sudah hasilnya banyak. Ini tidak sabaran. Psikologinya tidak stabil. Moodnya berubah-ubah, naik turun. Nah ini sulit kalian sukses. Jadi mengelola perilaku itu jauh lebih penting dulu. Nah, ya kalau untuk menaklukkan pasar tadi kalian menunggu besok-besok kalau sudah punya modal Pak sudah. Tapi latihan, melatih perilaku itu harus sejak sekarang. Tidak bisa nunggu besok. Besok lah Pak kalau saya sudah punya pabrik baru melatih disiplin, baru tidak bisa. Latihannya sejak sekarang. Gaya hidup kita harus sudah kita sesuaikan. Maka ayo dikendalikan emosi, latihan berpikir jernih, latihan sabar, latihan disiplin. Kalau sekarang kalian bangunnya saja jam 11 siang, karena malamnya mabar sampai jam 1, jam 2 misalnya. Loh kalau besok kalian punya usaha gimana? Misalnya punya toko, yang lain jam 8 sudah buka, kamu jam 12 baru dibuka. Itu pun sambil ngantuk karena malamnya melean misalnya. Ini perilaku. Kalau tidak kalian bentuk sekarang, ya kalian akan kesulitan besok. Kenapa sih Pak kok perilaku yang diurusi? Kata Husserl, karena perilaku itulah yang bisa kita kontrol. Kalau pasar tidak bisa kita kontrol. Pasar itu seperti apa? Tertarik atau tidak dengan produk kita dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol respon kita, perilaku kita. Husserl memberi contoh, ada banyak investasi yang gagal bukan karena strateginya salah, tapi emosinya yang tidak stabil. Ekonomi baru turun sedikit panik. Atau sembrono. Dan lain sebagainya. Maka kata Husserl, tidak semua orang harus jadi jenius di pasar, tapi semua orang harus bisa mengelola dirinya, menahan diri. Tidak impulsif, sabar, dan lain sebagainya. Ada pandangan yang menarik. Mengelola uang itu seperti diet. Semua orang tahu makan sehat dan olahraga itu penting. Tapi yang sulit adalah konsisten dan disiplin melakukannya. Sama nanti kalian mengelola uang itu kan sebenarnya tahu. Seperti saya bilang tadi, nabung itu baik, boros itu jelek, kurang perhitungan itu jelek, emosional itu jelek. Kita semua tahu. Tinggal menjalankannya yang belum. Secara konsisten, secara disiplin. Ini yang sulit. Jadi maka
Ayo kita ya mulai sekarang. Kalau teman-teman memang ingin bergerak di ranah misalnya bisnis atau investasi, sebenarnya di semua ranah perlu menata perilaku kita. Latihannya sejak sekarang. Saya tidak tahu, jangan-jangan sebagian besar niatnya PNS semua ya. Jadi kalau ditawani model-model gini, enggak Pak, saya pokoknya besok PNS saja. Sekarang mulai belajar CAT saya Pak. Ya banyak berdoa. Dicontohkan oleh Husserl begini, banyak investor membeli saat harga tinggi hanya karena FOMO. Yang lain begitu, sekarang trennya itu, sekarang itu FOMO saja, tidak mengukur dirinya, tidak mengkalkulasi situasinya dengan detail, hanya ikut-ikutan saja. Atau tiba-tiba banyak orang menjual saat harga turun karena panik. Waduh, sebentar lagi perang ini, tiba-tiba dijual semua asetnya. Padahal mungkin sebentar lagi perjanjian damai, terus terlanjur dijual. Ini perlu ketahanan mental yang semacam ini. Itulah yang dimaksud oleh Husserl bahwa mengelola perilaku itu lebih penting daripada menaklukkan pasar. Ini sejak awal memang mengarahkan, ayo perilaku kita tata. Tidak sekedar kecerdasan kita, tapi kemampuan kita mengontrol diri, mengarahkan diri. Oke. Nah, ini juga, kalau ini mungkin penting untuk kita, tidak nunggu besok. Kata Husserl, cukup itu lebih penting daripada lebih. Ini menarik ya kalimatnya. Lebih itu tidak pernah selesai. Sedangkan cukup itu membawa ketenangan. Jadi menyadari bahwa kita sudah cukup. Ini jadi kuncinya bahagia, kuncinya damai, kuncinya kebebasan finansial. Jadi ngerti kapan harus berhenti, itu yang dimaksud cukup. Banyak orang usaha mentang-mentang sedikit sukses terus dibablaskan. Wah kalau gitu buka ini lagi, buka itu lagi. Terus hancur gara-gara salah satu lininya. Ini karena lupa dengan cukup. Mengejar yang lebih itu kadang-kadang bisa menghancurkan kalau kita tidak hati-hati. Oh kalau ini sangat Quranik kalau ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi engkau akan berlomba-lomba untuk berlebihan, berbanyak-banyakan. Dan itu sampai mati. Jadi kata Husserl, banyak orang kehilangan semuanya bukan karena tidak pinter, tapi karena tidak tahu kapan harus berhenti. Jadi banyak orang sudah kaya, sudah sukses, tapi masih ingin ngambil resiko ini, resiko itu. Terus akhirnya malah bangkrut. Contohnya banyak sudah. Kayak orang main judi. Ini semoga di sini tidak ada ya pemainnya judi online. Orang main judi itu jangan dikira dia bisa berhenti kalau menang. Apalagi kalah. Kalau dia kalah, dia ingin, wah sudah kalah ini saya harus mengembalikan yang kemarin kalah. Pasti pikirannya kan begitu. Seandainya toh terus menang, yang tadi hilang bisa kembali lagi. Mesti dia tidak mau berhenti. Lanjut siapa tahu menang lagi kan jadinya untung. Jadi akhirnya orang yang kecanduan judi itu dia tidak menemukan titik di mana dia harus berhenti. Karena ketika rugi dia ingin mengembalikan kerugian itu, dan ketika menang dia ingin menang lebih banyak. Jadi dua-duanya tidak ada berhentinya. Kadang orang bisnis juga begitu, mengelola keuangan juga begitu. Tidak tahu kapan harus berhenti. Ya karena memang ambisinya tidak ada putusnya. Ini yang harus jadi pengingat teman-teman besok ya. Jadi
ngerti cukup itu lebih penting daripada lebih. Pak, kalau begitu kita tidak boleh maju, tidak boleh berambisi lagi, tidak boleh. Tidak boleh, tapi harus diingat kalau kita tidak kenal batas, justru keinginan kita untuk maju, ambisi kita untuk maju, itu bisa merusak yang sudah kita capai, yang sudah kita peroleh. Jadi cukup lebih penting daripada lebih. Ya cukup itu setiap orang standarnya beda-beda ya. Kita sendiri yang tahu cukup itu kapan. Cukup ini urusan mental kata Husserl, bukan urusan angka. Saya mungkin masih jutaan itu cukup lah tiap bulan. Tapi orang tertentu harus puluhan juta. Orang lain harus ratusan juta, itu baru cukup. Kalau kalian ya mungkin, saya tidak tahu sangunya mahasiswa sekarang satu bulan berapa. Zaman saya dulu jadi mahasiswa satu bulan sangunya 50.000. Beda ya sama kalian sekarang ya. Itu pun harus dipakai naik mikrolet 100 rupiah keliling Jogja. Dari Krapiak sampai UIN itu bisa 1 jaman itu. 100 rupiah. Setahun saya di pondok itu bayarnya 100.000 setahun. Saya tidak tahu kalau kos sekarang apa ada ya yang 1 bulan 100.000 apa ada. Tidak ada ya. Oke, ini yang dimaksud cukup itu urusan mental, bukan urusan angka. Kalau segitu bagi saya cukup, mungkin bagi kalian tidak. Zaman saya makan itu nasi, sayur, telur, kerupuknya 2, teh hangat 500 rupiah. Saya apal karena tiap pagi sarapannya rata-rata jenis itu. Masih 500 itu hitungannya besar, mungkin kayak sekarang ya puluhan ribu sudah itu. Ya. Oke ya, yang penting cukup ya, jangan dilihat besarannya. Tidak berlebihan.